supaya cinta tak bertepi dan cinta tidak pernah berakhir walaupun ada kata malam terakhir. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam cinta kasih dan menghidupkan cinta kasih? Jawablah, pada cinta yang nyata dan kemungkinan hidup bersama. Ia berada di persimpangan. Kalau aku memilih Tuhan, aku harus melepaskan Dia. Kalau aku memilih Dia, aku harus meninggalkan panggilan ini. Asa percumalah tanpa cinta kasih. Referen, cinta kasih Allah cinta kasih itu tidak sama dengan cinta yang dikasih-kasih, sehingga kemudian menghasilkan cinta monyet, cinta karet. Cinta yang dikasih-kasih itu kan seperti cinta monyet, mengakhiri cintanya kepada kita. Makanya Dia menjanjikan Roh Kudus pada Pentakosta supaya cinta kasih tetap menyala dan hidup di dalam diri dan perjuangan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Referen, cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Ilahi.
sumber cinta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman OMK, apa itu cinta kasih? Kamu sudah menyanyikan, dan siapa yang pilih lagu ini? Nathan? Bukan. Saya pikir Nathan, karena lagu ini biasanya dipakai kalau ibadat sore di seminari tinggi. Siapa yang pilih? Hah? Mei. Mei. Kenapa kau pilih lagu ini? Apa itu cinta kasih? Bapak Ibu, sering kita omong cinta kasih, tapi seringkali juga kita tidak terlalu paham apa itu cinta kasih. Cinta kasih itu tidak sama dengan cinta yang dikasih-kasih, sehingga kemudian menghasilkan cinta monyet, cinta karet. Cinta yang dikasih-kasih itu kan seperti cinta monyet, lompat sana, lompat sini, lengket sana, lengket sini, sehingga kemudian menjadi penjual cinta. Tapi kalau cinta kasih itu artinya cinta yang bertopang pada dan dibalut oleh kasih. Maka cinta kasih itu biasanya cinta yang tetap mencintai walaupun hati terluka dan dilukai. Cinta kasih adalah cinta yang terus dipertahankan dan tidak pernah ada kata akhir walaupun menjumpai malam terakhir. Saya pikir Cynthia pernah merasakan ketika kita saling memadu kasih dan sedang merajut kasih dengan kekasih, tapi pada saat yang bersama dia harus pergi meninggalkan kita dan kita ditinggalkan. Rasanya bagaimana? Nyesek ya. Nah, dan memang itulah kenyataan yang sering kita alami. Susah menerima kenyataan dan tetap terhibur ketika kita sedang jatuh cinta, memadu kasih, merajut kasih, tapi pada saat yang sama orang harus pindah kerja. Satu kali saya bayangkan, Katolik, kaget saya, karena sehari setelah menikah, yang laki harus pergi kerja di kapal pesiar. Saya membayangkan, apa yang terjadi dengan kerinduan di dalam diri mereka. Baru menikah, bukannya bulan madu, tapi malah terpisah. Terus saya tanya kepada yang perempuan, kamu bisa bertahan bahwa setelah kamu menikah dia pergi? Dan kamu yakin bahwa hatimu tetap terjaga, hatinya tetap terjaga untukmu? Mau tahu jawabannya? Gak usah ya, urusan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus mengerti dan memahami betul perasaan para kekasihnya, yaitu para murid yang harus dia tinggalkan, karena dia harus kembali kepada Bapa. Dan dalam Injil, kita mendengar Yesus berbicara di malam perjamuan terakhir. Jadi lagi-lagi ini judulnya malam perjamuan terakhir. Tapi itu bukanlah akhir dari cinta yang memang tidak boleh diakhiri dengan malam perjamuan terakhir. Maka Yesus berusaha menghibur dan meyakinkan mereka bahwa walaupun Yesus pergi, dia tidak meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Dia akan tetap menemani mereka, dan itulah diberikan Roh Kudus untuk mereka ditemani. Roh Kudus yang diberikan dengan buah pertama dari roh adalah kasih. Bahwa dia membuktikan Yesus mengasihi mereka tanpa batas. Nah, masih ingat kan kata-kata dari Injil waktu malam pembasuhan kaki di Kamis Putih? Yesus mencintai mereka tanpa akhir. Maka dia menanggalkan jubah, lalu membasuh kaki mereka. Lalu kemudian memecah-mecahkan roti dan dia bilang, makanlah dan minumlah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Artinya Yesus tidak meninggalkan mereka. Dan kalau mau rindu dengan Yesus, silakan memecah-mecahkan roti, silakan melakukan ekaristi. Dan bagi kita misa itu adalah sebuah memorial, kenangan akan Yesus. Makanya setiap misa itu ada yang namanya anamnesis. Kita mengenangkan kembali hidup Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Bapak Ibu, kita mungkin bilang mengasihi orang, tapi lagi-lagi kasih itu tidak bisa diminimalisir dengan cinta. Kasih itu lagi-lagi harus dengan hampir hati terluka dan dilukai. Dan kasih tidak harus selalu memiliki, tapi tetap ada cinta. Saya membacakan sebuah kisah dari seorang yang akan menerima kaul kekal di frater dengan kekasihnya yang susah dia lupakan.
Ceritanya begini. Di sebuah rumah pembinaan yang sunyi, seorang frater bernama Yohanes menjalani hari-harinya dengan setia. Usianya 27 tahun dan ia sudah berada di tahap akhir menuju kaul kekal. Sebuah keputusan yang akan mengikat seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Di luar, jalannya terlihat jelas, tinggal satu langkah lagi. Namun di dalam hatinya tidak sesederhana itu. Ada satu nama yang terus tinggal. Siapa namanya? Siapa? Mei. Namanya Mira. Kalau sebut Aca nanti pasti dia langsung teringat akan seseorang. Mira bukan orang baru. Ia adalah bagian dari masa lalu yang belum selesai. Mereka pernah saling mencintai dan merencanakan masa depan sebelum Yohanes memilih masuk seminari. Perpisahan mereka dulu tidak penuh amarah, hanya keputusan berat yang harus diterima. Kalau ini jalanmu, pergilah, tetapi jangan setengah-setengah, kata Mira saat itu kepada Yohanes. Yohanes pergi dengan keyakinan. Ia percaya pada panggilannya. Namun waktu mengajarkan hal lain. Semakin dekat ia pada kaul kekal, semakin kuat pergumulannya. Bukan karena ia tidak mencintai panggilannya, tetapi karena ia sadar hatinya belum sepenuhnya kosong. Mira masih ada. Suatu hari mereka bertemu kembali di kampung halaman. Mereka ini satu kampung. Tidak direncanakan, pertemuan sederhana yang membawa kembali kenangan yang pernah mereka simpan rapat-rapat. Apa kamu bahagia? Tanya Mira pelan. Yohanes terdiam. Aku sedang berusaha setia, jawabnya. Hari-hari berikutnya mereka kembali sering berbicara tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang rasa yang ternyata belum sepenuhnya hilang dari hati. Di dalam hati Yohanes, dua suara semakin jelas. Satu memanggilnya untuk tetap setia pada jalan pengabdiannya. Yang lain mengingatkannya pada Mira, pada cinta yang nyata dan kemungkinan hidup bersama. Ia berada di persimpangan. Kalau aku memilih Tuhan, aku harus melepaskan Dia. Kalau aku memilih Dia, aku harus meninggalkan panggilan ini. Tidak ada pilihan yang mudah. Suatu sore, Yohanes berkata jujur, aku berada di antara dua panggilan, dan keduanya sama kuat. Mira menatapnya tenang. Aku tidak mau jadi alasan kamu meninggalkan Tuhan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku juga tidak mau kamu memilih Tuhan, tetapi hatimu masih tertinggal padaku. Malam itu Yohanes berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi mencari tanda, tetapi kejujuran. Ia sadar panggilan bukan tentang apa yang terasa paling mudah, tetapi tentang apa yang bisa dijalani sampai akhir dengan setia. Berapa hari kemudian mereka bertemu lagi. Aku sudah memutuskan, kata Yohanes. Mira hanya diam, menunggu. Aku akan tetap melangkah ke kaul kekal. Tidak ada tangisan yang berlebihan. Mira hanya mengangguk meski matanya basah. Yohanes menatapnya. Terima kasih karena pernah ada. Mira tersenyum walaupun matanya basah. Dan kamu tetap jadi doaku. Mereka berpisah tanpa janji. Waktu berjalan, Yohanes akhirnya mengikrarkan kaul kekal. Keputusan itu lahir dari pergulatan panjang, bukan paksaan. Ia tidak melupakan Mira, tetapi ia belajar menempatkannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Ada lagu Ambon itu kan? Jadi, ia belajar menempatkannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Apalagi jadi terminal, tidak. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia ingat, ia pernah berdiri di antara dua panggilan yang sama kuatnya.
Ia pernah hampir memilih jalan lain, namun akhirnya ia memilih jalan yang ia yakini bisa ia hidupi sampai akhir. Karena tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua panggilan bisa ditunda. Setia bukan tentang tidak pernah ragu, tetapi tentang tetap melangkah meski hati pernah terbagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cinta tidak harus memiliki, dan cinta kasih adalah tidak perlu memiliki tapi tetap menyayangi. Benar ya? Nah, itulah kasih. Walaupun dilukai tetapi tetap mencintai. Maka percuma kita ganteng, cantik, kaya, tapi kalau tidak punya cinta kasih. Tapi juga cinta kasih itu bukan produk manusia. Cinta kasih itu anugerah Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Roh itulah yang akan membantu mengingatkan kamu akan Daku dan membantu menghibur kamu dalam kondisi apapun, supaya cinta tak bertepi dan cinta tidak pernah berakhir walaupun ada kata malam terakhir. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam cinta kasih dan menghidupkan cinta kasih? Jawabannya, jangan berjuang untuk berjalan sendiri. Kalau punya saya kan motonya aku tidak seorang diri. Tapi karena ini levelnya banyak mahasiswa, ada Bapak dosen lagi dari UNRAM. Bapak Ibu, saya ingatkan, dan adik-adik, ingatlah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Rektor UNRAM waktu wisuda terakhir ya. Hanya mau meyakinkan mahasiswanya bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Dan kita memang tidak akan pernah diperjuangkan sendiri atau dibiarkan berjuang sendiri oleh Yesus, karena Dia bersama Bapa dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja, karena di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu. Dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak memerdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Nah, Yesus itu tidak pernah mengakhiri cintanya untukmu walaupun gelap malam ada. Dan itu adalah malam terakhir, tapi itu bukanlah cinta terakhir. Karena Tuhan tidak pernah mengakhiri cintanya kepada kita. Makanya Dia menjanjikan Roh Kudus pada Pentakosta supaya cinta kasih tetap menyala dan hidup di dalam diri dan perjuangan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Semoga Tuhan memberkati.